Ya, baik, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat sekali. Masih semangat ya? Semangat sekali. Berhubung ini hari terakhir ya, kita kan berjumpa. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, bersyukur, panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kemudian hadir di tempat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah di sini saya tidak sendiri. Di samping kanan saya telah hadir narasumber kita, komunitas kita yang luar biasa, gitu ya. Namun sebelum kita masuk kepada materi, gitu ya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan profil singkat beliau, gitu ya. Jadi nama Pak Laude Awal Sakti SHMH. Jadi beliau saat ini berkecimpung dalam dunia akademis, gitu ya. Dalam hal ini dosen Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka sejak tahun 2019 sampai sekarang ini. Beliau juga spesialis hukum pidana. Beliau akan membawakan materi terkait dengan argumentasi hukum. Namun sebelum itu, saya tanya dulu, penting tidak argumentasi hukum itu? Perlu nih. Penting sekali. Kenapa penting? Kalau enggak penting dia kita tidak bisa meyakinkan hakim. Betul, baik. Kita diam saja sih, jadi diam. Ya, jadi pada intinya penting ya, penting itu argumentasi hukum ini. Mengapa? Karena pemahaman dan pengetahuan tentang logika, kemudian penalaran dan argumentasi hukum itu semakin dibutuhkan, gitu ya. Semakin dibutuhkan tidak hanya bagi kalangan akademisi di bidang filsafat dan hukum, melainkan terutama bagi para praktisi hukum, gitu ya, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, bahkan seluruh anggota masyarakat, gitu ya, yang setiap hari berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum, gitu ya. Jadi itu hanya sekedar pengantar saja. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri kita, gitu ya. Jadi kiranya teman-teman semua dapat menyimak dengan baik, dengan seksama, ya. Dan sebentar setelah pemaparan materi itu akan kami buka sesi tanya jawab. Jadi setelah itu untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan yang hormat kepada pemateri. Oke, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Saya berdiri ya. Laki-laki itu berdiri. Atau bahan laki-laki atau tidak? Oke, ini materinya lumayan berat, jadi butuh fokus semua. Saya juga mencoba mencari deteksi kata dan kalimat yang bisa teman-teman paham. Karena dari beberapa macam literatur yang ada, memang butuh keterangan untuk memakai argumentasi hukum. Karena basisnya adalah logika. Oke.
Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan kepercayaan oleh panitia kegiatan PKP pendidikan khusus profesi advokat kerjasama antara Fakultas Hukum UIN dan UPN Bali. Materi yang dipercayakan kepada saya ini berbicara mengenai argumentasi. Dalam konteks argumentasi hukum, ini bukan hal yang baru untuk teman-teman sekalian. Bukan hal yang baru. Selama Anda menempuh studi di Fakultas Hukum, Anda sadar tidak sadar secara langsung maupun secara tidak langsung pasti memberikan argumen. Ada pendapat hukum yang basisnya adalah argumen. Ada legal opinion, sudah kan? Legal opinion kemarin. Jadi sumber legal opinion itu adalah argumentasi hukum sendiri. Anda ketika studi di S1, baik dalam kegiatan akademik, proses perkuliahan, dalam diskusi maupun dalam menulis sebuah karya ilmiah, baik itu PP, makalah maupun studi akhir skripsi itu, di situ ada pendapat hukum, teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah pendapat hukum itu Anda mampu bertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak? Untuk dapat mempertanggungjawabkan legal opini atau pendapat hukum saudara dalam menjawab permasalahan hukum yang ada, harus berbasis argumentasi hukum. Jangan sampai legal opinion yang teman-teman susun itu gampang dikatakan. Hanya berbasis teori, tidak berbasis konsep, tidak berbasis teori, tidak berbasis asas, tidak berbasis prinsip, tidak berbasis filsafat. Sehingga ketika kita mengeluarkan pendapat yang tidak didasari oleh argumen hukum yang kuat, apa-apa kan? Atau untuk sidang membangun legal opinion tidak berbasis argumentasi fakta. Anda hanya memberikan legal opinion pada tataran dogma, tidak berbasis teori maka. Kenapa kemudian begitu ketika mengeluarkan argumen itu tiada lawannya? Karena ini berbasis filsafat. Dalam struktur itu tertinggi. Jika apakah orang kalau hanya berbasis konsep, berbasis dogma, berbasis retorika, saya pada. Jadi ketika kita menyusun sebuah legal opinion, itu memang harus disusun dengan argumen hukum yang kuat, sehingga memang sulit untuk dibantah. Bisa, itu hasil harus mengatakan itu sebenarnya Anda sudah dapat. Ketika Anda menulis tesis, skripsi, karya ilmiah, itu ada pendapat hukum Anda di situ. Ditanya sama pengujinya, kenapa begitu? Bengong, karena dasar argumennya tidak. Seandainya konstruksi legal opinion itu berbasis argumen, oh aturannya gini, konsepnya gini, teorinya gini, asasnya gini, ditahan sampai dengan filsafat, ada yang bisa mengatakan itu. Argumennya sangat kuat. Itu yang pertama. Pertama yang ingin saya jelaskan adalah kita coba maknai definisi itu. Apa sih sebenarnya argumentasi hukum itu? Sebenarnya kalau dari segi peristilahan, argumentasi hukum itu berasal dari bahasa Belanda, argumentaire. Dari Inggris, argumentation, kemudian kalau dimaknai dalam bahasa Indonesia adalah nalar. Jadi basisnya adalah nalar, basisnya adalah logika, cara berpikir. Sehingga kalau kita memaknai secara garis besar, penalaran hukum atau legal argumentation itu adalah kegiatan untuk mencapai dasar atau alasan hukum yang terbalik ke suatu peristiwa. Jadi kita cari dasarnya. Peristiwa, dari sebuah peristiwa kita mampu menentukan apakah itu peristiwa hukum atau tidak. Dari suatu peristiwa, basisnya argumentasi. Ketika Anda mendapatkan klien, konsultasi dengan kronologis kasus yang ada, kita mampu menentukan, oh ini peristiwa hukum atau tidak. Kita mampu menentukan, oh ini peristiwa pidana, peristiwa perkara, peristiwa administrasi, basisnya semua
argumentasi. Jadi ketika kita berbicara argumentasi hukum itu adalah suatu proses berpikir. Ini terikat dengan jenis hukum, terikat dengan jenis hukum. Jangan sampai Anda dalam menangani sebuah kasus misalkan, mediasi sebuah peristiwa, kita tidak dapat mengkualifikasikan, tidak ada kemampuan untuk mengkualifikasikan dia jenis hukum apa. Masuk pidana, masuk privat, masuk pertahanan, masuk pidana, masuk administrasi. Jangan sampai ada salah kaprah. Hari awal sudah salah argumentasi hukum yang ada awal. Hukum formil, hukum material, ada waktu itu harus dikurang dari kronologis yang ada, dari proses berpikir, karena basisnya adalah nalar, basisnya adalah membangun sebuah argumentasi terikat dengan jenis hukum. Yang kedua, argumentasi juga itu terikat dengan sumber hukum. Membangun sebuah argumentasi bersumber dari mana? Jangan sampai sumber hukum pun teman-teman tidak paham. Apa sumber hukum? Undang-undang, kebiasaan, apa lagi? Jurisprudensi, traktat, jadi kan dengan ini. Anda mengatakan bahwa ini pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Anda memberikan sebuah argumen hukum, basisnya adalah sumber hukum. Anda lihat di mana? Di 338 atau di 340? Apa yang membenarkan dari peristiwa yang Anda tangani? Kasus Jessica Mirna, Anda bisa lihat. Dari konstruksi fakta yang ada bentuknya dengan konstruksi hukum yang sudah hukum itu. Anda bisa kualifikasikan. Oh ini dalam apapun, unsur berencananya ada bentuknya. Oh ini 359 banget. Ini konstruksi seperti itu penting. Ini terikat dengan jenis hukum, terikat dengan sumber hukum, dan terikat dengan jejak hukum. Jejak hukum penting. Jangan sampai Anda gunakan undang-undang yang umum, padahal ada undang-undang yang sifatnya khusus. Jangan sampai Anda gunakan undang-undang yang lama, padahal sudah ada undang-undang yang baru. Itu argumen itu pasti salah. Karena yang khusus menyampaikan yang umum, yang baru menyampaikan yang lama, yang tinggi menyampaikan yang rendah. Anda mengatakan bahwa sudah dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menerapkan pasal. Misalkan yang dia pakai adalah undang-undang, Anda harus lihat jenjang hukumnya. Kasus penganiayaan terhadap istri, jaksa pakai 351, seharusnya undang-undang ada. Jadi argumentasi hukum itu dibangun berbasis jenis, berbasis sumber, dan berbasis jenjang. Misalnya pencucian uang, ada undang-undang pencucian uang tersendiri, dan ada pencucian uang dalam aspek narkotika. Dalam undang-undang narkotika itu ada pencucian uang. Mana yang mau pakai? Bagaimana melihat jaksa dalam penerapan hukum? Ketika ada research, argumentasi hukumnya berbasis asas. Kalau umum khusus selesai kurang, khusus yang di depan, pencucian uang dengan narkotika sama-sama khusus. Apa? Menyelesaikannya dengan cara apa? Menyelesaikannya pakai asas. Spesialis sistematik, khususnya sistematik pilihan. Itu penting. Memahami jenis hukum, sumber hukum, jejak hukum. Dan sampai kita tidak bisa bedakan pencurian dan penggelapan. Oh itu pencurian siang-siang, penggelapan malam-malam ya. Anda tidak bisa bedakan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, pembunuhan dengan pembunuhan berencana, bisa. Tepat tidak? Dia pakai 340, tepat tidak 338, tepat tidak 351 ya. Ini memang berbasis, bisa dihilangkan. Oke, jadi memang dalam argumentasi hukum itu harus berbasis konsep dan berbasis asas selanjutnya.
dia argumennya kuat. Jadi tidak muncul begitu saja kenapa? Tidak muncul begitu saja. Pendapat hukum itu harus dibangun dengan argumen. Saya pikir ini tadi sudah diantar sama moderator ya, urgensi pendalaman hukum, urgensi argumentasi. Ya, penting sekali ya argumentasi hukum. Ini sangat penting. Anda punya klien ditetapkan tersangka seenaknya, ditangkap seenaknya, ditahan seenaknya, disita seenaknya, dituntut seenaknya, diperiksa seenaknya, sampai dengan putus seenaknya. Anda harus bangun argumen. Nah, sudah sesuai prosedur harus gitu. Ini argumentasi hukum ini semua baik akademisi, praktis, tapi cakupan advokat itu lebih luas daripada yang Anda punya tugas yang sangat luas dibanding yang lain di dalam hukum yang lain. Kenapa? Kalau polisi hanya fokus di penyelidikan dan penyidikan, jaksa hanya fokus di penuntutan, hakim hanya fokus di pemeriksaan sidang dan putusan. Anda fokus semua aspek. Jaksa tidak, pengacara mau berhak, mau HPN, mau apa semua. Anda tidak mungkin melaporkan, bisa dapat komen. Jadi memang penting sekali. Hakim pun dalam memutus harus berargumen. Kasus Jessica Mirna itu argumentasi hukum yang itu, karena tidak ada direct evidence, tidak ada bukti langsung. Bagaimana kemudian memberikan keyakinan kepada hakim harus membawa argumentasi yang jelas. Tapi kalau tidak ada direct evidence, tidak ada bukti langsung dalam kasus Jessica Mirna, tidak ada saksi yang menunjukkan, CCTV-nya tidak menunjukkan bahwa Jessica menang. Bagaimana membangun argumentasinya? Bagaimana meyakinkan hakim? Anda harus paham konsep pembuktian, paham teori pembuktian, paham asas-asas pembuktian. Lihat, kalau kan itu membangun argumen luar biasa. Jadi mau apa? Ya. Kalau Pak Dokter ini kalau membangun argumen sudah terlalu besar. Karena kajian dokter itu tidak besar. S1 itu dogma S2 saya teori ya. Jadi kalau cerita yang Pak Dokter, kadang saya tidak mengerti karena struktur ilmunya sudah begitu. Ya. Jadi memang argumentasi itu harus dibangun. Sehingga kalau sudah apa itu argumentasinya luar biasa. Digunakan bagi hakim, bagi praktisi, bagi institusi undang-undang juga, dalam melahirkan sebuah produk hukum, argumentasinya harus kuat, ya, harus dilandasi dengan landasan filosofis, harus dilandasi dengan landasan sosiologis, harus dilandasi dengan landasan juridis. Politik hukum. Dalam melahirkan sebuah produk hukum, argumentasinya jelas. Kita menyusun pasal demi pasal, kata demi kata, ayat demi ayat, harus jelas argumentasinya. Kita mengkualifikasikan dari biasa jadi kantor, jelas kenapa? Apa pertimbangan? Kenapa perlu di undang-undang KUHP yang baru menjadi tindak pidana? Kenapa jika semua sama masukkan dalam KUHP baru menjadi tindak? Harus jelas argumentasinya. Itu bagi ya, jadi semua aspek, semua bidang itu butuh argumentasi. Jadi karena diskusi kita ada argumentasi. Ini harus berpikir ya. Ini dari bawah ke atas, ya. Atas bawah ya, bawah ke atas berbeda. Oke. Pertama adalah pendapat di dalam video. Seperti saya katakan tadi, pendapat itu muncul tidak begitu saja. Basisnya adalah argumentasi. Jadi pendapat di dalam opini Anda itu harus berdasar dari dasar argumentasi hukum yang kuat. Ya. Kemudian
Argumentasi itu dari penafsiran. Kita menafsirkan sesuatu. Kita tafsirkan semuanya. Dia argumentasi apa? Ada berbagai macam itu di penafsiran. Ada penafsiran agama, penafsiran sistematik, penafsiran matematik, dan lain sebagainya. Kita tafsirkan. Setiap unsur pasal itu ada tafsirkan. Maknanya barang siapa gimana? Maknanya dengan sengaja gimana? Maknanya kesengajaan sebagai maksud gimana? Maknanya lalai gimana? Maknanya meninggal dunia. Kita harus tafsirkan dengan melihat pokoknya, dengan melihat konsepnya, dengan melihat asasnya sampai dengan tata Islam. Ya, penalaran menafsirkan itu menggunakan nalar, ya, menggunakan logika. Menafsirkan itu menggunakan logika, menggunakan nalar, sehingga argumentasi itu kerja akal, kerja logika. Bagaimana Anda menafsirkan kalau tidak menggunakan nalar? Ya. Jadi dalam konsep penalaran juga, dalam konsep logika juga ada sistem logika. Nanti ada dia sebentar logika seperti apa. Jadi ini harus sistematik, harus terstruktur sistem logika yang dipakai. Kalau tidak itu apa? Ya, tergantung disiplin ilmunya. Biasanya kalau ilmu pengetahuan alam, logika yang dipakai adalah logika induktif. Kalau kita ilmu manual, salah satunya adalah ilmu logika yang dipakai itu adalah logika induktif. Yang terdiri dari teori Mayor, teori Spinoza, dan fokus. Nanti saya contohkan sebentar. Sampai kita tertujunya adalah paradigma besar. Biasanya